Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Terima kasih kepada panitia Lembaga Dakwah Mahasiswa YN Depan yang telah berkenan mengundang saya. Bapak dosen, teman-teman mahasiswa dan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saya agak sedikit greges karena saya mengikuti hari greges nasional itu semenjak hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai sekarang. Senin kemarin agak mendingan. Jadi pada amit panitia kalau saya nggak bisa hadir, kebetulan kenapa terpaksa nih Pak Huda mungkin yang nanti. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ucapan salawat tadi kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk cerita Isra Mi'raj itu cerita, nanti saya jujuk mau ceritanya karena sering kita dengar cerita itu. Saya mau tanya kepada panjenengan semua, Isra Mi'raj kemarin 27 Rajab itu tanggal berapa? 27 Rajab kemarin tanggal berapa? 28 apa tanggal 1 Maret? 28 ya? 28. Kalau mengikuti pendapat pemerintah yang mengatakan 1 Rajab itu jatuh di tanggal 2 Februari, maka 27 Rajabnya jatuh pada 28 Februari. Tapi kita tahu semua kemarin PBNU mengadakan ruqyah yang itu memutuskan bahwa 1 Rajab jatuh pada tanggal 3 Maret. Kok 3 Maret? 3 Februari. Otomatis 27 Rajabnya mundur, yaitu tanggal 1 Maret. Nah, banyak yang tanya kemarin tanggal 2 Februari, Pak, saya sudah terlanjur puasa, apakah saya lanjut puasa? Nggih, lanjut mawon. Karena itu banyak sekali perdebatan terkait dengan ru'yah itu. Saya cerita nggih. Teman-teman apa nggih cerita nggih? Ru'yah itu apakah khusus di bulan Ramadan sama Syawal atau setiap bulan? Beberapa kiai mengatakan bahwa keputusan PBNU untuk meruqyah di selain Ramadan itu keputusan yang kurang tepat. Karena ruqyah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati itu hanya khusus Ramadan sama Syawal. Karena apa? Kalau setiap bulan itu ruqyah dan tidak ditemukan hasil ru'yahnya, artinya hilal itu belum nampak. Hilal tahu ya? Ini stimulus, ini rangsangan untuk yang mau belajar falak. Kalau Isra Mi'raj nanti ceritanya sedikit saja.
Hilal itu kan bulan kecil. Kalau bulan besar itu namanya kalau bulan besar itu namanya Qamar. Lebih besar lagi Badrun. Nah, ketika hilal itu nggak nampak, maka harus disempurnakan 29 hari menjadi 30 hari. Berarti kalau setiap bulan itu ru'yah dan seumpama 1 tahun itu kita dikasih mendung itu 1 tahun full, maka 30 hari setiap bulannya. Dan itu nggak mungkin 1 tahun kok setiap hari setiap bulan 30 hari, itu nggak mungkin. Tetapi pendapatnya Yai Majid, almarhum Yai Majid Kamil Maimun itu mengatakan bahwa seyogyanya setiap bulan itu mengadakan ru'yah, seyogyanya. Nah ini perdebatan ya, khilaf antara para ulama. Kalau kita mengikuti pemerintah, monggo, berarti Rajabnya itu 27 Rajab itu jatuh 28. Tapi kalau mengikuti PBNU, Rajabnya mengikuti tanggal 1 Maret. Nah ini kalau diskusikan kali Pak Mundir, kalau seumpama diadakan Lajnah Falakiyah mungkin agak ada acara untuk di situ. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, Isra Mi'raj riwayat atau ceritanya itu sangat singkat sekali di dalam Al-Quran. Yang lebih rinci itu di dalam hadis Bukhari. Itu diterangkan bahwa nalika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ditinggal kabudut Ibu Khadijah. Saat itu Ibu Khadijah berumur 65 tahun, Kanjeng Nabi yuswane 50 tahun karena selisih 15 tahun. Dulu Nabi garwo Sayyidah Khadijah itu umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40. Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah itu setelah ditinggal pamannya Abu Thalib, 3 hari setelah ditinggal pamannya Abu Thalib. Jadi itu termasuk dinamakan Amal Husni, tahun kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang membackup atau orang yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Terutama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu pernah suatu ketika Nabi Muhammad tiduran di paha Sayyidah Khadijah. Di situ air mata Sayyidah Khadijah itu menetes ke pipi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi bertanya, ada apa Sayyidah Khadijah? Kanjeng Nabi, kalau nanti umur saya enggak nutut atau harta saya sudah habis dan saya meninggal, monggo nanti kalau tulang belulang saya kalau masih laku untuk dijual, monggo dijual untuk perjuangan Islam. Itu yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah. Jadi betul-betul perjuangan Sayyidah Khadijah itu sangat totalitas. Setelah itu Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan di Isra Mi'rajkan di tahun atau di umur 50 tahun kenabian, 10 tahun setelah kenabian.
Pas itu Nabi posisinya di rumahnya Ummu Hani. Nabi di rumahnya Ummu Hani, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril sama malaikat Mikael. Terus kemudian dadanya dibelah, dibersihkan. Setelah itu Jibril sudah menyiapkan kendaraan pribadi, namanya apa namanya kendaraannya? Buraq. Buraq itu memang hewan. Kadang ada gambaran-gambaran yang mengatakan buraq itu bukan hewan, ada bentuk wajahnya manusia. Buraq itu memang betul-betul hewan surga. Dabbatun abyadu fawqal himar wa dunal bihol, lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bihol. Itu buraq. Setelah itu Nabi dibawa oleh buraq Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tetapi yang perlu diketahui, saat Nabi Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu ada beberapa tempat yang dilalui oleh Kanjeng Nabi. Ada 4 tempat. Yang pertama itu Zatun Nakhlah. Zatun Nakhlah itu sekarang namanya Madinah. Terus kemudian ini singkat saja ceritanya. Kemudian di Madian itu tempat Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Setelah dari Madian kemudian lanjut ke Turi Sina. Turi Sina itu tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Setelah dari Turi Sina kemudian ke Baitul Lahmin atau Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa dilahirkan. Itu Isra. Jadi Nabi Muhammad SAW diisrakan itu mengunjungi beberapa tempat bersejarah. Yang sering dibahas biasanya kan Mi'raj ke atasnya itu. Mi'raj ketemu dengan nabi-nabi. Ini Isra-nya pun ada beberapa tempat yang disinggahi oleh Kanjeng Nabi. 4 tempat tadi. Terus kemudian di Mi'raj ke atas itu pertama ketemu sama Nabi Adam di langit pertama. Kenapa ketemu sama Nabi Adam? Hikmahnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa ketemu Nabi Adam, karena nanti gambaran yang akan terjadi pada nabi-nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu juga akan terjadi kepada Nabi Muhammad. Semisal di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah turun dari surga menuju ke dunia. Nanti Nabi Muhammad juga melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sama-sama hijrah bahasanya. Terus langit kedua bertemu Nabi Isa sama Nabi Yahya. Nabi Isa masih hidup, Nabi Yahya sudah meninggal. Terus kemudian yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi yang terkenal apa Nabi Yusuf itu? Terkenal tampan. Hasyalillahi ma hadza basyar in hadza illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia, jelmaan malaikat. Manusia itu kan biasanya nggak lengkap, nggak sempurna manusia itu. Oh, orang ini paling sempurna Nabi Yusuf. Oh, berarti ini bukan manusia. Itu tamtsilnya di Quran. Hasyalillahi ma hadza basyar in hadza illa malakun karim. Setelah bertemu Nabi Yusuf, kemudian bertemu Nabi Idris. Beliau masih hidup di langit keempat. Kemudian langit kelima bertemu Nabi Harun, saudaranya Musa. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Nah, di sini bertemu Nabi Musa ini yang perlu kita pahami. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa sampun kapundhut, sudah meninggal. Di situ kita mengambil pelajaran bahwa orang meninggal pun masih bermanfaat bagi kita. Ini sekaligus mengonter saudara-saudara kita yang mengatakan, oh nggak perlu kirim doa atau nggak perlu minta syafaat atau tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kita lihat contoh Isra Mi'raj ini, Nabi Musa yang sudah kabundut pun masih bisa menyafaati atau memberikan bantuan kepada Kanjeng Nabi. Yaitu sholat yang harusnya kita sholat berapa waktu?
50 waktu dikorting menjadi 5 waktu. Itu berkat sinten? Sayyidina Musa. Sayyidina Musa dawuh, irji ila rabbik fa inna ummataka la tatiqu, karena umatmu gak akan kuat. Bukan Kanjeng Nabi yang gak kuat, tapi umatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sholatnya sudah 2/3 malam setiap hari itu. Jelas gak mungkin gak kuat. Yang gak kuat itu umatnya. Terus kemudian bertemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Setelah bertemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, kemudian Nabi lanjut lagi ke Sidratil Muntaha. Ini ceritanya kalau di Bukhari itu sampai Sidratul Muntaha, langit ke-8. Cerita di kitab Hasyiah Sawi itu hasyiahnya tafsir Jalalain, itu Nabi diangkat lagi 2 tingkat ke atasnya. Setelah Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril itu sudah nggak berani menemani. Jibril itu secara zahir gurunya Kanjeng Nabi, nggih. Secara zahir gurunya Kanjeng Nabi. Tetapi di Sidratul Muntaha lapis ke-8 itu Jibril sudah nggak berani menemani. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa terkadang murid itu mengalahkan guru. Terkadang murid itu mengalahkan guru, tetapi gurunya masih mengiyakan untuk monggo lanjut Kanjeng Nabi. Hadza makani, tempat saya sudah sampai sini. Lau faraqtuka la ahraqtu. Kalau saya lanjut pasti saya akan terbakar habis. Enggak makomnya. Berarti dari situ murid itu terkadang mengalahkan guru. Mungkin dalam segi keistimewaannya atau dalam segi pencapaian karirnya atau apapun. Ya, seringlah kita kalau sampai ketemu bapak ibu dosen mungkin yang lebih pintar dari sampean atau mahasiswanya lebih pintar daripada dosennya, itu banyak sekali. Apalagi yang madin ya, madin itu kan yang sudah alim-alim, sudah pinter-pinter, dan dosennya sampai kewalahan ngadepi anak madin. Dosennya kan kadang ada yang sampai menangis karena dikonter oleh para mahasiswa. Ya itu memang nggak apa-apa. Mahasiswa lebih pintar daripada dosen. Bagus, malah senang. Tetapi saat mengcounter itu harusnya kita tetap menggunakan akhlakul karimah. Saya teringat kalamnya Fudail bin Iyad itu, la qimata li jamali haditsika idza lam taksuha bi khuluqin. Gak ono gunane kata-katamu yang terbaik kalau enggak dihiasi dengan akhlakul karimah. Itu. Di langit ke-8, lapis ke-8 tadi, Sidratul Muntaha, Nabi lanjut menuju ke lapis ke-9. Itu namanya Mustawa. Lanjut lagi ke lapis ke-10, di situ Nabi menerima wahyu, tempatnya namanya Rofrof. Ada yang mengatakan kursi sama Arsyul Mustawa, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Itu perbedaan nama saja. Kemudian Nabi menerima wahyu, sholat 5 waktu. Setelah itu turun kembali, terus diceritakan kepada umat manusia. Secara keseluruhan saya ingin menyampaikan ini, bahwa Isra Mi'raj itu Nabi selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah, Nabi juga mengunjungi para seniornya. Nah, ini memberikan pesan bahwa Allah pengen memberikan contoh kepada Nabi Muhammad. Sebelum menyampaikan pesan kepada masyarakat, harusnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau melestarikan tempat-tempat yang dianggap bersejarah, dan kemudian amit kepada para seniornya, para pendahulunya. Nah, kita sekarang kan tahu permasalahan yang sekarang lagi fenomenal itu wayang diharamkan oleh beberapa
ustadz ya, itu memang setuju mboten kalau wayang itu diharamkan? Wayang itu haram mboten? Mboten. Wayang itu nggak ada hukumnya. Yang haram itu menggerakkan wayangnya itu. Wayang itu kan benda, nggak ada hukumnya. Nah kalau memang prakteknya wayang itu dengan cara ada sindennya, kemudian ada joget-jogetannya, ada kata-kata yang jorok-joroknya, maka bisa dikatakan praktek pewayangan itu haram. Nah wayangnya sendiri bagaimana membuat wayangnya itu? Pinternya Wali Songo dulu, ini saya ngutip dari Gus Bahaya. Pinternya Wali Songo itu membuat wayang dengan 2 dimensi. Aslinya wayang itu kan 4 dimensi, depan, belakang, kanan, kiri. Itu wayang Tengul, dibuat oleh Sunan Kalijogo. Kemudian direvisi oleh Sunan Kudus, dibuat 2 dimensi, kanan kiri, gepeng, namanya wayang kulit. Kenapa direvisi seperti itu? Karena kalau di dalam fikih itu ya, kalau wayang Tengul itu dikasih nyawa, dia bisa hidup. Dan nanti ketika orang-orang yang membuat wayang Tengul itu akan diperintah oleh Kanjeng Nabi, diperintah oleh Allah di akhirat untuk memberikan nyawa. Akhirnya wayang Tengul itu dirubah menjadi wayang kulit. Wayang kulit yang gepeng itu kan nggak mungkin wayang kulit dikasih nyawa. Artinya kalaupun dikasih nyawa, apakah masih bisa hidup wayang kulit itu? Mboten saged hidup nggih. Mboten saged. Persis seperti foto. Foto, sampai foto sebanyak-banyaknya itu nggak bisa dikatakan haram. Karena itu gepeng. Foto itu kan nggak ada yang sampai foto HP itu loh ya, nggak sampai 3 dimensi atau 4 dimensi. Foto itu gepeng. Kalau dikasih nyawa nggak hidup, maka itu yang diperbolehkan. Nah, wayang itu kok diharamkan, itu berlebihan. Yang diharamkan itu ritualnya, ritual menggerakkan wayang itu, karena ada mungkin kata-kata kasar, kata-kata jorok dan lain sebagainya. Nah di situ kita mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah, beliau juga amit kepada para senior-seniornya. Kalau kita tahu cara senior-senior kita berdakwah di Indonesia, pasti kita nggak akan gampang untuk mengharamkan wayang itu. Termasuk orang yang sama yang mengharamkan wayang itu mengharamkan puasa Rajab. Wonten sing puasa Rajab niki 10 hari full. Nggih. Puasa Rajab 10 hari full itu, teman saya pernah buat status gini. Wong Wahabi iku kaya uler. Lamun dhek gelem poso, mesti jadi kepompong. Ular itu kan gateli ya. Ular itu gateli. Kalau seumpama Wahabi itu mau puasa sunnah, mesti dia jadi kepompong, nggak akan gateli. Nah, karena dia nggak mau puasa, ya itu kata-katanya itu mengusik kita setiap tahun itu. Bahkan bukan hanya di Isra Mi'raj, tapi di Maulid Nabi, di acara-acara keagamaan yang lainnya. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini saya kena kipas masih kedinginan, gerges ini. Tadi mau nggak berangkat kok, gimana? Sudah janjian sama teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.